Puji Tuhan, haleluya, salam revival. Kita akan menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam firman Tuhan hari ini dalam Renungan 79. Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tema firman Tuhan hari ini yang akan saya bawakan adalah terikat selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam relasi kita bersama, di dalam keluarga, pekerjaan, pertemanan, dan dimanapun kita berada, sangat mungkin kita disakiti, kita dikecewakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ada perlakuan-perlakuan dari mereka, dari orang-orang di sekitar kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kitab Amsal adalah kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nasihat apa yang kita dapatkan untuk relasi kita dengan sesama? Ayat yang ketiga yang menjadi ayat pokok kita, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Nasihat dari kitab Amsal untuk setiap kehidupan kita, untuk relasi kita dengan sesama adalah tetap menunjukkan sifat Kristus. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Saya membacakan dalam terjemahan lama, di sana dikatakan janganlah kiranya sifat kemurahan dan setia itu meninggalkan dikau. Sifat kemurahan dan setia. Orang-orang di sekitar kita bisa menyakiti kita, mengecewakan kita, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap menunjukkan sifat kemurahan dan setia. Kemurahan dan kesetiaan merupakan ciri orang yang ada di dalam Kristus. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 mencatat bahwa buah-buah roh kasih setia, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kemurahan dan kesetiaan merupakan buah roh. Orang-orang yang ada di dalam Kristus memiliki sifat kemurahan dan setia. Sifat kemurahan dan setia adalah sifat Kristus. Di dalam Lukas pasal yang ke-36 ayat yang ke-6. Lukas pasal yang ke-36 ayat yang ke-6. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang ada di dalam sorga adalah murah hati. Kemurahan, murah hati adalah sifat Bapa. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kita kepada persekutuan dengan Yesus Kristus adalah setia. Sifat kemurahan dan setia adalah sifat Bapa, sifat Allah, sifat Kristus yang harus kita tunjukkan. Nasihat dari kitab Amsal untuk relasi kita dengan sesama adalah tetap menunjukkan sifat Kristus itu dalam setiap kehidupan kita. Seperti tadi yang saya katakan dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, dalam keluarga, pekerjaan, dimanapun kita berada, ada kemungkinan untuk kita disakiti, kita dikecewakan, kita mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mereka boleh menyakiti hati kita, mereka boleh mengecewakan kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau terus tunjukkan sifat Kristus itu dalam setiap kehidupan kita. Karena sifat Kristus itu yang menjadi buah roh, menjadi ciri bahwa kita ada di dalam Tuhan. Contoh tindakan dari sifat kemurahan dan setia adalah tetap mau menolong atau membantu, menghargai atau menghormati, tetap berkata-kata dengan baik,
tidak membicarakannya kepada orang lain, peduli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kita menemukan orang-orang yang berubah sikapnya ketika mereka disakiti, ketika mereka dikecewakan oleh orang-orang sekitarnya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap menunjukkan sifat kemurahan itu. Kita mau terus tunjukkan sifat Kristus itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau tetap menolong mereka, kita mau tetap membantu mereka. Kita tetap menghormati, tetap menghargai mereka. Tetap berkata-kata dengan baik, bersikap dengan baik. Tidak membicarakan itu kepada orang lain dan tetap peduli kepada mereka. Sekalipun mereka mengecewakan kita, sekalipun mereka menyakiti hati kita, kita tetap menunjukkan sifat kemurahan itu dalam setiap kehidupan kita. Sifat Kristus inilah yang harus selalu kita tunjukkan kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang menyakiti hati kita, yang mengecewakan kita. Nasihat supaya kita terus menunjukkan sifat Kristus ditegaskan kembali di kalimat selanjutnya di ayat pokok kita, di ayat yang ketiga. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kalungkanlah itu pada lehermu. Kalungkanlah memiliki arti ikatkanlah. Kalungkanlah memiliki arti ikatkanlah. Berarti sifat Kristus itu harus selalu ada pada kita dimanapun kita pergi. Seseorang yang mengenakan kalung, kemanapun dia pergi, kalung itu ada di lehernya, ada terus bersama dia. Sifat Kristus itu, sifat kemurahan, kesetiaan, itu harus selalu ada pada kita kemanapun kita pergi. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pertemanan kita, dimanapun kita pergi. Sifat Kristus itu harus selalu ada. Sifat Kristus itu juga adalah sesuatu yang berharga dan harus kita jaga. Kalung itu perhiasan, sesuatu yang berharga dan harus kita jaga. Sifat Kristus itu adalah sesuatu yang berharga dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita anggap remeh itu. Kita terus mau tunjukkan itu, kita mau jaga itu dalam setiap kehidupan kita. Sifat Kristus itu juga tidak boleh lepas atau hilang dari hidup kita. Sesuatu yang berharga itu, perhiasan, ketika kita memiliki perhiasan, kalung, jangan sampai itu lepas, jangan sampai itu hilang dalam diri kita. Karena itu adalah berharga, kita harus menjaga itu, jangan sampai lepas, hilang dari hidup kita. Sifat Kristus itu jugalah yang memperindah kita. Bapak Ibu Saudara, perhiasan yang biasanya digunakan, dipakai oleh kaum-kaum perempuan, wanita-wanita, itu memperindah mereka. Dan sifat kemurahan, setia, firman Tuhan katakan, kalungkanlah itu pada lehermu, ikatkanlah itu, terus terikat selamanya di dalam kehidupan kita. Sifat Kristus itulah yang memperindah kita, yang mempercantik kerohanian kita di hadapan Tuhan. Ketika kita terus menunjukkan sifat-sifat Kristus, orang akan melihat kita dan memuliakan Bapa yang di sorga. Sifat Kristus itu selalu kita tunjukkan dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita, ada perlakuan-perlakuan dari mereka yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Tetapi kita mau terus tunjukkan sifat-sifat Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita terus menunjukkan itu dalam hidup kita, orang akan melihat bagaimana perbuatan kita, sikap kita. Kita tetap berbuat baik sekalipun kita disakiti. Kita tetap menunjukkan kemurahan hati kita, kesetiaan kita, perkataan yang baik dalam hidup kita, dan mereka boleh memuliakan Bapa yang di sorga. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan katakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ketika kita terus menunjukkan sifat kemurahan kita, kesetiaan kita, orang melihat itu dan memuliakan Bapa yang di sorga.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya setiap kehidupan kita mau terus menunjukkan sifat kemurahan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Terus menunjukkan itu kepada semua orang, termasuk orang-orang yang menyakiti hati kita, termasuk mereka yang mengecewakan kita, termasuk kepada mereka yang berbuat tidak enak kepada kita. Mari terus tunjukkan sifat kemurahan dan kesetiaan. Kita mau terus tunjukkan sifat Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita pergi dan berada, kita mau terus tunjukkan sifat-sifat Kristus. Dan tentu ada dampak atau keuntungan-keuntungan lain bagi siapa yang mau menjaga dan terus menunjukkan sifat-sifat Kristus. Bapak Ibu Saudara dapat mendengarkannya dalam renungan 79 nanti malam. Bapak Ibu Saudara akan diberkati dengan dampak-dampak atau keuntungan-keuntungan orang-orang yang mau terus menunjukkan sifat kemurahan dan setia, sifat-sifat Kristus di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terus tunjukkan sifat Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan itu melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Kiranya apa yang kita bagikan itu boleh memberkati satu dengan yang lain. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diberkati, kami boleh dinasehati dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan terus menunjukkan sifat kemurahan dan setia. Terus menunjukkan sifat-sifat Kristus di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Sekalipun kami disakiti, sekalipun kami dikecewakan oleh orang-orang di sekitar kami mau terus menunjukkan perbuatan baik kami kepada mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Hanya Tuhan, Engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami keluarga GPD El Shaddai pikirkan dan doakan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi Engkaulah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.